guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas keberagaman kebudayaan dan perbedaan. Salah satunya sistem kepercayaan dan agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama yang diakui negara, pemerintah juga menetapkan adanya aliran kepercayaan. Ada banyak aliran kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan pada tahun 2017 yang lalu, total ada 187 kelompok aliran kepercayaan di Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan ini sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan sebelum masuknya agama besar seperti Islam dan Kristen, kepercayaan lokal ini telah menyatu dengan penduduk dan susah dilepaskan. Inilah 10 aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Kejawen. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan sistem nilai ajaran kebudayaan yang hidup di tanah Sunda yang ada di Jawa Barat sejak Sunda dihuni oleh manusia. Bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Sunda Wiwitan juga memahami bahwa alam semesta ini hanyalah sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi, setiap manusia tidak boleh terlalu eksploitatif. Kita yang hidup sesama manusia harus saling memberi, sayang pada sesama, tidak boleh memiliki sifat yang serakah, bersama-sama merawat alam, dan juga merawat lingkungan. Masyarakat Sunda Wiwitan saat ini bisa ditemukan di kawasan Kanekes, Banten, Kampung Naga, Cirebon, dan Cigugur, Kuningan. Sunda Wiwitan juga memiliki satu Tuhan yang kerap disebut dengan Sang Hyang Kersa. Dalam ajaran kepercayaan ini, Tuhan tetaplah satu, seperti ajaran umat Islam. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi dari Sunda Wiwitan juga terpengaruh oleh unsur Hindu dan Islam. Marapu. Marapu merupakan sebuah keyakinan lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Aliran kepercayaan ini merupakan kepercayaan peninggalan nenek moyang. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Pemeluk kepercayaan ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh dan surga Marapu yang dikenal sebagai Prai Marapu. Para penganut Marapu menerapkan keyakinannya dengan memuja arwah-arwah para leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur ini disebut Marapu, yang artinya yang dipertuan atau yang dimuliakan. Salah satu desa yang warganya menganut kepercayaan ini ada di Kampung Tarung, Waikabubak. Kampung Tarung ini masih mempertahankan kebudayaan para leluhur dari bangunan arsitektur rumahnya. Tidak heran jika warga di sana juga masih meyakini kepercayaan leluhur mereka.
Di Sumatera Utara, tepatnya di Tanah Batak, masih ada sekelompok orang yang dengan teguh tetap menganut agama nenek moyang mereka, yakni Malim. Para pengikut aliran kepercayaan ini disebut sebagai Parugamo Malim atau bisa disingkat Parmalim. Malim sendiri berpusat di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Parmalim percaya kepada Tuhan yang mereka sebut dengan nama Ompu Mulajadina Bolon. Nama ini kadang disingkat menjadi Mulajadina Bolon. Mereka juga kadang menyebut atau memakai nama lain, seperti Debata atau Pelean Debata. Apapun sebutannya, semua merujuk pada satu nama, yaitu Tuhan. Tiap tahun ada 2 kali ritual besar bagi umat Parmalim. Yang pertama, Parningotan Hatutubu Nituhan atau Sipahasada, dan yang kedua Pameleon Bolon atau Sipahalima. Kaharingan. Kaharingan adalah nama kepercayaan atau keyakinan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dikarenakan kebijakan negara yang hanya mengakui 6 agama resmi, maka Kaharingan dilihat sebagai adat, kebudayaan, atau aliran kepercayaan. Dengan demikian, para penganut aliran kepercayaan Kaharingan secara tidak langsung diklasifikasikan sebagai orang-orang yang belum beragama atau tidak beragama. Sebagian masyarakat Dayak pada dasarnya masih sangat menghargai kebudayaan dan juga sangat menghormati leluhur mereka. Apapun yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka itulah yang wajib dikerjakan. Dan mereka beranggapan apabila tidak dijalankan maka akan ada bencana bagi keluarga mereka dan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. Meski masuk dalam cakupan agama Hindu, Kaharingan masih memiliki tradisi asli yang tidak bisa disamakan dengan agama lainnya, seperti tempat ibadah tersendiri yang dinamakan Balai Basarah. Tonaas Walian. Sebelum agama Kristen masuk, keyakinan Tonaas Walian sudah dianut orang-orang Minahasa di Sulawesi Utara. Pemimpin Minahasa tempo dulu terdiri dari 2 golongan, yakni Walian dan Tonaas. Golongan pertama, Walian, adalah yang mengatur upacara agama asli Minahasa hingga disebut golongan pendeta. Golongan yang kedua adalah golongan Tonaas yang mempunyai kata asal Taas. Kata ini diambil dari nama pohon kayu besar dan tumbuh lurus ke atas. Selain itu, golongan Tonaas ini juga menentukan di wilayah mana rumah-rumah itu dibangun untuk membentuk sebuah wanua atau negeri. Dan mereka juga yang menjaga keamanan negeri maupun urusan berperang. Dalam upacara adat, biasanya Tonaas dan Walian memimpinnya dengan mantra-mantra untuk memintakan pada opo-opo atau dewa yang mendiami sekitar tempat tinggal agar jangan mengganggu penghuninya serta perlindungan. Aluk Todolo. Aluk Todolo adalah kepercayaan tradisional masyarakat Toraja yang diperkirakan mendapatkan pengaruh dari dataran Indochina sekitar 300 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Namun, berdasarkan kepercayaan masyarakat Toraja, Aluk Todolo diterima oleh nenek moyang pertama manusia berupa ketentuan dan aturan hidup yang disebut dengan Sukaran Aluk. Aluk Todolo secara bahasa berarti aturan leluhur. Ini merupakan suatu kepercayaan dinamisme yang kemudian mendapatkan pengaruh dari ajaran hidup Konfusius dan agama Hindu. Pada tahun 1970, Aluk Todolo sudah dilindungi oleh negara dan resmi dikategorikan ke dalam agama Hindu, sehingga kerap disebut sebagai Hindu Alukta. Aluk Todolo adalah salah satu agama tertua yang dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hidup Konfusius dan agama Hindu. Oleh karena itu, Aluk Todolo merupakan suatu agama yang bersifat panteisme yang dinamistik. Nauruz. Nauruz adalah salah satu kepercayaan asli Nusantara yang masih hidup,
yakni aliran kepercayaan suku-suku Manusela serta Nuaulu di Pulau Seram, Maluku. Para pemeluk kepercayaan ini banyak tersebar mulai dari suku Manusela dan suku Wahai yang berada di pegunungan Manusela Utara, Seram, dan suku Nuaulu di barat Manusela. Pada awalnya, kepercayaan Nauruz dekat dengan animisme. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, Nauruz telah dipengaruhi oleh ajaran Protestan dan Hindu. Dewa-dewi kepercayaan Nauruz kemungkinan mencakupi nama-nama dari Wiracita Ramayana seperti Rabi atau Rama, Hainuwele atau Hanuman, dan Naga. Akan tetapi, Rabi serta Hainuwele lebih baik adalah figur-figur mitos pribumi, dan nama Tuhan tertinggi adalah Allah Hatala. Tolotang. Tolotang adalah kepercayaan asli suku Bugis yang dianut mayoritas di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Sindenreng Rapang atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan Kabupaten Sidrap. Ajaran Tolotang bertumpu pada 5 keyakinan, yaitu: yang pertama, percaya adanya Dewata Sewae, yakni keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya hari kiamat yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia. Yang ketiga, percaya adanya hari kemudian, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat. Yang keempat, percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan. Dan yang kelima, percaya kepada Lontara sebagai kitab suci penyembah Tolotang kepada Dewata Sewae, berupa penyembahan kepada batu-batuan, sumur, dan kuburan nenek moyang. Bisa diluruskan bahwa menyembah kepada batu-batuan, sumur, dan kuburan nenek moyang adalah satu bentuk arah sebagai sarana konsentrasi. Jadi, hal ini hendaknya tidak membuat orang-orang luar menghakimi mereka bahwa Tolotang adalah animisme maupun dinamisme. Adat Musi. Adat Musi merupakan kepercayaan turun-temurun dari leluhur masyarakat Musi Talaud, Sulawesi Utara yang masih bertahan hingga kini. Masyarakat adat Musi menyebut Tuhannya dengan sebutan Tuhan Allah. Penganutnya bisa ditemukan di salah satu desa di Pulau Salibabu, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud. Tempat ibadah mereka berada di Bukit Duane, yang berjarak sekitar 1 km dari desa Musi Induk. Ritual ibadah di Bukit Duane dilaksanakan setiap Rabu, Sabtu, dan hari besar keagamaan. Dalam ritual adat Musi, setiap penghayat yang mengikuti ibadah harus mengenakan pakaian berwarna putih. Warna putih merupakan lambang kesucian. Itulah 10 aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Sebagai negara demokratis, Indonesia juga sangat menjamin kebebasan beragama di mana setiap penduduknya berhak memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Keyakinan tersebut harus berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hal ini sesuai sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan secara damai di tengah-tengah perbedaan keyakinan ini dan tidak memaksakan kepercayaan atau mengganggu keyakinan orang lain. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.